Menantu Super Han San Qian. Bab 6106, Serangan Malam Akan Datang. Han San Qian melirik kura-kura tua, lalu ke banteng aneh, lalu menggelengkan kepalanya, menurutku, kalian berdua tidak perlu mengikutiku. Kura-kura tua dan banteng aneh adalah inti dari dua posisi. Tugas yang mereka hadapi cukup berat. Hari ini, keduanya telah sibuk selama seharian, jadi sebenarnya, mereka juga perlu istirahat. Konsumsi berlebihan mereka, apa yang akan mereka gunakan untuk menghadapi pertarungan besok? Bahkan jika kamu membantuku, aku mungkin tidak dapat mengalahkan musuh secara langsung. Karena aku tidak dapat mengalahkannya, itu berarti besok pagi, ketika musuh bangun, dia akan menemukan bahwa dia telah menderita kerugian besar, dan dia akan penuh amarah saat itu. Aku masih membutuhkan kalian berdua untuk membantuku menstabilkan posisi dan mengalahkan amarah musuh. Jika kalian berdua tidak beristirahat malam ini, bagaimana kalian bisa bertarung besok? Ketika banteng aneh dan kura-kura tua mendengar ini, mereka saling memandang dan tidak banyak bicara. Kedua orang itu memang telah mencapai batas tubuh mereka, tetapi Han San Qian akan menyerang di malam hari. Keduanya tahu bahwa Han San Qian tidak memiliki banyak pembantu, jadi mereka berinisiatif untuk terjun ke lapangan dan bertanggung jawab. Jika mereka mempertimbangkan pertempuran besok, mereka berdua sebenarnya tidak punya ide dalam hati mereka, jadi ketika Han San Qian memberitahu mereka tentang rencana besok, tidak ada dari mereka yang mengatakan apapun lagi. Misi besok lebih penting. Aku akan melakukan yang terbaik, jangan khawatir. Lotus berdiri saat ini. Meskipun kultivasinya tidak terlalu bagus, sekarang karena dia adalah satu-satunya yang dapat sepenuhnya membantu Han San Qian, dia secara alami tidak akan menolak saat ini. Aku juga akan melakukan yang terbaik. Xiaonu juga sangat bertekad. Han San Qian tersenyum lembut, baiklah, tidak ada yang harus mencoba yang terbaik malam ini, serahkan saja padaku. Apakah Han San Qian tidak tahu kemampuan Xiaonu dan Lotus? Pada dasarnya mustahil bagi mereka berdua untuk membantu dengan cara apapun, kecuali mereka adalah pemandu sorak. Kau sendiri. Lotus menatap Han San Qian dengan penuh semangat, masih sedikit khawatir untuk beberapa saat. Meskipun Han San Qian baru saja menunjukkan kemampuan pribadinya yang sangat kuat, semua orang tahu bahwa Han San Qian telah bertarung dari pagi hingga malam, dan konsumsi kekuatan fisik dan kultivasinya sangat besar. Jika kita harus bertindak sendiri malam ini, maka konsumsi semacam ini benar-benar menakutkan. Jangan khawatir, ini baru permulaan. Jika aku begitu mudah dikonsumsi, aku pasti sudah lama mati. Han San Qian telah menghadapi banyak perang gesekan selama ini, atau dengan kata lain, Han San Qian tidak pernah berperang dalam perang yang menguntungkan. Orang ini selalu dikonsumsi dan tidak pernah merasa nyaman untuk mengganggu orang lain. Jadi, dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Namun, sebelum bertindak, aku memang membutuhkanmu untuk membantuku dengan bantuan yang sangat penting. Bantuan ini akan menentukan apakah aku dapat berhasil menghancurkan lebih banyak kekuatan musuh malam ini. Han San Qian berkata, sambil menatap Raja Naga Tua dan kedua wanita itu, Lotus. Ketiganya saling memandang dan berkata dengan tergesa-gesa, apa yang kau ingin kami lakukan untukmu? Aku ingin mencari tahu tempat apa ini. Tempat ini memiliki terlalu banyak batasan dan aturan, yang membuat orang merasa sangat aneh. Awalnya, Han San Qian mengira bahwa ini adalah sudut misterius di Kitab 8 Desolate Surga, tetapi sebenarnya, Kitab 8 Desolate Surga tidak memiliki klausul dan berbagai aturan ini. Anda tahu, bahkan tempat terlarang seperti rawa kematian, tempat para dewa dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya hidup, jauh dari terlalu berbeda dari dunia asli Kitab 8 Desolate Surgawi. Tetapi, di sini sebaliknya, jadi Han San Qian menduga bahwa ini bukan bagian dari Kitab 8 Desolate Surgawi. Itu mungkin ada di dunia 8 Desolate, tetapi itu jelas merupakan tempat yang independen. Ini terkait dengan pertanyaan kedua Han San Qian. Siapa orang-orang berpakaian hitam ini? Jika memungkinkan, saya bahkan ingin tahu identitas kalian. Jika identitas orang-orang ini dapat dianalisis dengan jelas, maka tentu saja banyak masalah dapat dipecahkan. Tentu saja, itu juga akan memungkinkan Han San Qian untuk melakukan beberapa perilaku destruktif dengan lebih baik. Lotus dan Xiaonu sebenarnya sedikit bingung tentang ini.
Lagi pula, dalam pikiran mereka, mereka hanyalah orang-orang dari desa itu dan mematuhi semua aturan desa. Namun, Raja Naga Tua memiliki pandangan yang berbeda tentang hal ini. Bagaimanapun, orang ini tinggal di sini dan telah melihat lelaki tua itu menyapu lantai. Bab 6107, Alam Misterius. Sebenarnya, ini adalah wilayah kekuasaan. Para dewa menciptakan tempat ini, dan kita semua adalah manusia yang tinggal di wilayah kekuasaan ini. Han Sanqian sedikit mengernyit, dewa. Ya. Han Sanqian memikirkannya sejenak, dan tiba-tiba berkata dengan suara dingin, apakah dewa ini terlihat seperti ini? Setelah kata-kata itu jatuh, Han Sanqian menggerakkan tangannya secara langsung, dan sebuah bayangan tergambar di ruang angkasa. Bayangan ini, tentu saja, tidak mungkin yang lain, tetapi penampakan dari Eight Desolate Heavenly Book. Raja Naga Tua itu melihatnya dan menggelengkan kepalanya. Itu bukan Eight Desolate Heavenly Book. Ini adalah wilayah kekuasaannya, jadi tentu saja, orang yang dapat menciptakan ruang di wilayah kekuasaannya hanya bisa dia. Meskipun ada banyak yang disebut jiwa-jiwa dewa yang mati di sini, rawa kematian telah memberitahu Han Sanqian bahwa jelas tidak mungkin untuk menciptakan dunia seperti itu hanya dengan mengandalkan kekuatan jiwa-jiwa mereka yang mati. Dunia ini terlalu kaya, dan ada aturan, dan dapat menampung begitu banyak orang untuk bertahan hidup. Kekuatan jiwa-jiwa yang mati memang kurang. Namun, karena Raja Naga Tua itu telah menyangkalnya, kemungkinan besar itu bukanlah kitab 8 Desolate Heavenly. Dia memang bisa menipu dirinya sendiri dan mengatakan itu bukan kitab 8 Desolate Heavenly Book meskipun dia mengakuinya. Namun, pada saat kritis seperti itu, Han Sanqian justru merasa bahwa dia tidak punya alasan untuk berbohong kepada dirinya sendiri. Anda tahu, jika dia berbohong kepada dirinya sendiri dan membuat tindakannya tidak nyaman, konsekuensinya adalah semua orang akan menderita bersama. Oleh karena itu, dia tidak bisa berbohong kepada dirinya sendiri pada saat kritis ini. Mungkinkah? Hanan tiba-tiba mendapat ide, dan sebuah ide dan sosok baru muncul di benaknya. Apakah itu dia? Memikirkan hal ini. Tangan Han Sanqian bergerak lagi, dan kemudian gambar lelaki tua yang sedang menyapu lantai digambar di udara oleh Han Sanqian. Melihat sosok ini, Raja Naga Tua itu jelas tercengang, dan kemudian matanya mulai mengelak. Meskipun dia tidak menjawab, bagi Han Sanqian, ini adalah jawaban yang paling kuat. Benar saja, itu hampir sama dengan apa yang dia pikirkan. Orang tua yang menyapu lantai selalu dekat dengan kitab surga ke-8 yang sunyi, dan dia juga dapat masuk dan keluar dari dunia ke-8 yang sunyi tanpa memberitahu Han Sanqian. Karena itu bukan orang dari kitab surga, itu pasti orang tua ini. Namun, yang tidak begitu dipahami Han Sanqian adalah apa maksud orang tua itu dengan melakukan ini. Tiba-tiba, Han Sanqian tersenyum lega. Sepertinya beberapa pelautmu bisa beristirahat. Raja Naga Tua itu tidak begitu mengerti, dan menatap Han Sanqian dengan tatapan yang sangat bingung. Para pelaut yang pergi membantuku mencari orang, kau bisa membiarkan mereka beristirahat di tempat nanti. Raja Naga Tua menyentuh kepalanya, kenapa? Sudah ada petunjuk awal yang sangat pasti di sana, dan seharusnya hanya masalah waktu untuk menemukannya, terutama karena kita telah bertarung di sini untuk waktu yang lama, seharusnya ada petunjuk yang jelas di sana. Mengapa Han Sanqian tiba-tiba mengatakan bahwa dia ingin menyerah? Untuk ini, Han Sanqian tersenyum tipis, sebenarnya, tidak ada seorang pun di sana sama sekali. Alasan mengapa Su Yingxia dan yang lainnya diduga berada di sini sebelumnya adalah karena Han Sanqian secara tidak sadar mengira bahwa ini adalah bagian dari dunia kitab surga, jadi Su Yingxia dan yang lainnya kemungkinan besar telah mengalami beberapa bencana dan terpaksa bersembunyi di sini. Namun sekarang setelah Han Sanqian sepenuhnya menyelesaikan semuanya, kognisi sebelumnya telah sepenuhnya terbalik. Sangat mungkin bahwa Su Yingxia dan yang lainnya tidak mengalami kecelakaan sama sekali. Mereka bahkan masih tinggal dengan aman di kitab surgawi 8 Desolate. Hanya saja Su Yingxia hanya ditarik ke dunia ini oleh seseorang. Pihak lain ingin membimbingnya ke sini selangkah demi selangkah, jadi dia secara keliru percaya bahwa kitab surgawi 8 Desolate telah mengalami bencana, dan bahkan Su Yingxia dan yang lainnya dalam bahaya. Pelaut itu menemukan bahwa ada petunjuk di sana.
Bukannya pelaut itu berbohong, tetapi seseorang dengan sengaja membuat keributan di sana. Tujuannya adalah untuk membiarkan Han Sanqian bertarung di sini, tetapi pada saat yang sama dia tidak perlu terlalu khawatir tentang keselamatan Su Yingxia dan yang lainnya. Trik ini digunakan dengan cukup cerdik, tetapi juga digunakan dengan cukup akrab, karena dia sangat mengenal Han Sanqian. Bab 6108, semuanya adalah jebakan. Han Sanqian tersenyum pahit dan menatap langit. Meskipun dia tidak tahu apa maksud lelaki tua itu, Han Sanqian percaya bahwa pasti ada semacam pengaturan. Dia berbeda dari benda yang tidak dapat diandalkan dari kitab surgawi 8 Desolate. Lelaki tua itu adalah orang yang relatif nyata bagi Han Sanqian. Secara alami, semua yang dia lakukan membuat orang merasa lebih tenang. Tentu saja, ada lapisan kepercayaan relatif lainnya selain ketenangan pikiran. Misalnya, ketika dia dan Lur Woxin berada di sampingnya, dia memintanya untuk menjepit berbagai batu dan bahkan semut. Itu terlihat sangat bodoh pada saat itu karena alat yang digunakan sangat berat. Namun kemudian, fakta terus membuktikan pentingnya metode ini. Pedang berat tanpa bila adalah keterampilan nyata dalam banyak kasus. Meskipun Han Sanqian tidak banyak menggunakannya dari awal hingga akhir, Han Sanqian sangat jelas tentang makna tersembunyi di balik gerakan ini. Dia dapat memaksimalkan kemahiran dan pemahaman Han Sanqian saat melatih keterampilan lainnya. Dia sangat membantu sampai batas tertentu. Ini sama seperti saat seseorang mempelajari karakter Mandarin, ia terlebih dahulu mempelajari metode singkatan pinyin. Mungkin tidak perlu menggunakan pinyin sebagai komunikasi biasa, tetapi singkatan pinyin dapat membantu seseorang mempelajari beberapa hal yang sesuai secepat mungkin. Memikirkan hal ini, Han Sanqian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimanapun, karena ia telah datang, ia akan memanfaatkannya sebaik-baiknya. Karena lelaki tua yang menyapu lantai telah mengatur drama besar untuknya, maka cara terbaik baginya adalah melakukannya dengan patuh sesuai dengan yang di atas. Mungkin ia memiliki makna mendalam lainnya. Lalu menurut apa yang Anda katakan, yang ingin saya ketahui adalah asal-usul pihak lain. Ikuti saja pemahaman Anda tentang dunia ini. Meskipun ia secara kasar mengetahui seperti apa dunia ini, Han Sanqian tetap perlu memiliki pemahaman tertentu tentang seperti apa lawannya. Seperti kata pepatah lama, mengenal diri sendiri dan musuh dapat memenangkan setiap pertempuran. Di bawah aturan Anda, mengapa waktu tindakan Anda tunduk pada batasan yang begitu besar? Raja Naga Tua itu tersenyum pahit, mendesah, dan berkata, sebenarnya, tidak ada seorang pun yang tahu tentang ini, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya dengan jelas. Bagi banyak dari kita, sebenarnya, aturan dan ekologi seperti itu telah ditetapkan sejak kita lahir di dunia ini. Lotus mengangguk lagi dan lagi, ya, sejak aku lahir ke dunia ini, ayah kami mengatakan kepadaku bahwa kami hanya bisa melakukan ini dan itu. Melihat penampilan mereka, mereka memang tipikal orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tepat. Ketika Han Sanqian hendak menyerah bertanya, sapi aneh dan kura-kura tua di samping ragu-ragu untuk berbicara. Melihat penampilan mereka, Han Sanqian tersenyum tipis, menatap mereka berdua, dan berkata, baiklah, jika kalian berdua punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja secara langsung. Kedua orang ini jelas orang tua, makhluk kuno, jadi mereka tidak seperti orang lain, yang lahir di dunia ini. Mereka mungkin berada dalam keadaan yang relatif simbiosis dengan dunia ini pada awalnya, jadi tentu saja mereka tahu lebih banyak daripada yang lain. Kura-kura tua itu melirik sapi aneh itu, kamu berada di kuburan, dan tempat ini semuanya ada di kuburan, jadi secara teoritis kamu tahu lebih banyak daripada aku. Kamu yang mengatakannya. Meskipun kura-kura tua itu juga telah berada di dunia ini untuk waktu yang lama, bagaimanapun. Juga. Oleh karena itu, sebagai perbandingan, sapi aneh itu jelas lebih banyak bicara. Sapi aneh itu sama sekali tidak sopan dan berbicara langsung, kamu benar-benar dapat memahami dunia ini sebagai dua dunia. Dua dunia. Meskipun Han Sanqian memikirkan banyak situasi dan berharap bahwa itu pasti tidak sesederhana yang dia bayangkan, dia tidak pernah menyangka bahwa pembukaan ini akan langsung menjatuhkan bom. Dunia yang ada secara independen ini bukan satu dunia, tetapi dua. Ini tidak dapat dikatakan tidak dapat dipercaya, itu hanya di luar kebiasaan.
Bagaimanapun, Han Sanqian telah tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak pernah merasa bahwa tempat ini dapat menjadi dua dunia. Jelas, pernyataan ini memang sangat membangkitkan minat semua orang, yang benar-benar terlalu mengasyikkan. Bab 6109 Yin dan Yang Bipolar. Dengan kata lain, ini sebenarnya adalah bipolar yin-yang. Siang hari adalah yin, malam adalah yang. Langit adalah yang, dan tanah adalah yin. Tanah di permukaan kuburan digunakan sebagai pemisah. Kelompok orang berpakaian hitam adalah makhluk bertipe yin, dan tubuh asli mereka sebenarnya adalah benda-benda di kuburan ini. Mendengar apa yang dikatakan banteng aneh itu, sekelompok orang mengerutkan kening dan menatapnya. Di dalam kuburan ini, sebenarnya ada beberapa hal yang tidak Anda ketahui, atau dikuburkan bersama orang yang dulunya sangat kuat. Pupil mata Han Sanqian sedikit melebar. Menurut apa yang dikatakan banteng aneh itu sebelumnya, daratan dunia ini adalah kuburan, yang berarti kuburan ini sangat besar sehingga hampir dapat menampung ruang yang cukup besar. Orang besar macam apa yang bisa mendapatkan spesifikasi pemakaman sebesar itu? Han Sanqian, yang telah tinggal di planet biru dan mengetahui spesifikasi pemakaman betul bahwa bahkan para kaisar di zaman itu, skala makam mereka biasa-biasa saja. Dibandingkan dengan tempat ini seperti kotak korek api yang bertemu dengan Samudra Pasifik. Kesenjangannya sungguh tidak sedikit. Ini benar-benar menyebalkan. Kau tidak akan memberitahuku bahwa orang-orang berpakaian hitam ini sebenarnya adalah patung-patung tanah yang dikuburkan bersama orang hebat ini. Banteng aneh itu menatap Han Sanqian dengan aneh, lalu mengangguk sedikit bingung, "Ya Tuhan, bagaimana kau tahu?" Han Sanqian tertawa getir. "Bagaimana mungkin aku tahu? Meskipun aku belum mati, aku telah melihat begitu banyak kaisar, begitu banyak makam, dan begitu banyak lubang pemakaman di planet biru. Terutama makam Kaisar Qin, prajurit terakota dan kuda-kuda di sana benar-benar terkenal di dunia." Jadi, ketika banteng aneh itu berbicara tentang situasi keseluruhan kuburan, dan kemudian menghubungkannya dengan apa yang disebut yin dan yang, Han Sanqian sebenarnya dapat. Ya, orang-orang ini sebenarnya adalah prajurit yang dikuburkan bersama kuburan. Mereka lahir di bawah tanah dan termasuk dalam yin, jadi mereka seringkali perlu kembali ke bumi saat mereka beristirahat. Dan mereka yang berada di atas mereka adalah yang, jadi yin dan yang tidak dapat hidup berdampingan. Oleh karena itu, ketika mereka muncul, mereka tidak dapat bertemu dengan yang lain. Setelah mendengar ini, Han Sanqian secara kasar memahami banyak informasi. Dengan kata lain, orang-orang ini adalah prajurit yin. Ketika prajurit yin muncul, orang-orang yang perlu menghindari mereka. Orang-orang di desa semuanya adalah orang-orang yang. Jika mereka tidak menghindari mereka, mereka akan saling bentrok, yang disebut pelanggaran aturan. Namun, satu-satunya perbedaan adalah bahwa di dunia ini, ada penyimpangan tertentu dalam hubungan antara siang dan malam dalam hal yin dan yang. Artinya, siang hari adalah hari yin dan malam hari adalah hari yang, jadi ada fenomena yang relatif aneh atau tidak masuk akal. Tetapi jika Anda mengecualikan siang hari dan malam hari, sebenarnya, semuanya relatif mudah dipahami. Adapun para pelaut, itu juga mudah dipahami. Pelaut hidup di air, dan air itu sendiri memiliki banyak kontak dengan tanah, dan sebagian besar waktu posisinya lebih rendah dari cakrawala tanah tujuan. Jadi itu normal bagi mereka untuk menjadi yin di alam. Adapun mengapa mereka dapat bangun lebih lama daripada orang-orang berpakaian hitam, mungkin karena pelaut relatif lebih terbiasa dengan air dan memiliki hubungan yang relatif lebih sedikit dengan tanah, sehingga mereka secara alami kurang terpengaruh oleh yin. Setelah menjelaskan semua ini, banyak hal di dunia ini sebenarnya dapat dipahami sekaligus. Namun, ini adalah kasus yang dapat dipahami oleh orang awam, tetapi bagi Han Sanqian, selalu ada yang salah. Jika ini hanya masalah menyelaraskan yin dan yang, dan menggunakan yin dan yang untuk membentuk dunia, sebenarnya ada satu hal yang agak tidak konsisten. Han Sanqian menatap banteng aneh itu. Kura-kura tua itu juga mengerutkan kening dengan keras, "Saudaraku, Anda berbicara tentang kurangnya energi yang." Han Sanqian mengangguk, "Ya, jika Anda ingin yin dan yang menjadi relatif, maka yin dan yang harus seimbang. Tetapi saat ini, apakah itu pelaut atau orang-orang berpakaian hitam, sebenarnya, mereka hanya berada di sisi yin.
Lalu, bagaimana dengan Sisi Yang? Sejauh ini, Han Sanqian hanya melihat desa tempat Lian Hua dan Xiaonu berada, dan jumlah orang di desa mereka hanya beberapa ratus orang. Oleh karena itu, pada titik ini, keadaan menjadi sangat aneh. Yin dan Yang di kedua sisi sebenarnya berada dalam kondisi ketidakseimbangan yang serius. Oleh karena itu, jika benar-benar mengandalkan Yin dan Yang untuk mendukung kedua tempat tersebut dan kemudian membentuk dunia, maka dunia ini seharusnya berada dalam kondisi runtuh. Bab 6110, Anoda yang hilang. Namun, jelas bahwa dunia ini tidak hanya tidak memiliki tanda-tanda kehancuran, tetapi juga sangat stabil. Jadi, ini berarti bahwa anoda yang hilang yang saya bayangkan saat ini seharusnya tidak hilang pada kenyataannya. Itu ada dan mendukung tempat ini dengan sangat stabil. Kemana perginya? Han Sanqian menatap langit, bingung. Sepanjang jalan, Han Sanqian benar-benar tidak melihat terlalu banyak orang. Berbalik, Han Sanqian melihat Raja Naga Tua dan Lotus dan yang lainnya di samping, apakah benar-benar tidak ada desa lain di dekat sini? Maksudku, seharusnya ada banyak orang di dekat sini. Lotus dan Xiaonu saling memandang dan menggelengkan kepala, dari kognisi kami benar-benar tidak tahu apakah ada orang di dekat sini. Ya, di desa kami selama bertahun-tahun, kecuali Anda, Tuan Han, hampir tidak ada orang luar. Bagaimanapun, mereka adalah penduduk desa, jadi kognisi mereka terbatas. Namun, Raja Naga Tua berbeda. Para pelaut Raja Naga Tua tersebar di semua tempat, dan beritanya harus sangat terinformasi. Tentu saja, dia harus tahu tempat mana yang memiliki apa dan tempat mana yang tidak. Raja Naga Tua itu berpikir sejenak dan melirik Perdana Menteri Kura-Kura di sebelahnya. Perdana Menteri Kura-Kura memikirkannya dan kemudian menggelengkan kepalanya dengan keras, tidak ada desa lain di dekatnya. Masih ada beberapa desa yang jaraknya ratusan mil. Namun, tidak banyak orang di desa-desa ini. Mungkin, hanya ada sekitar 700 hingga 800 orang secara total. 700 hingga 800 orang. Han Sanqian hampir tidak mempercayai angka ini. Di mata Han Sanqian, apalagi jumlah ini lebih rendah dari yang diharapkan, bahkan 7.000 hingga 8.000 orang masih jauh dari cukup, karena jika Anda menghitung jumlah orang saja, kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Ada 500.000 pelaut dan 200.000 orang berpakaian hitam. Jumlah total orang di kedua sisi ini sebanyak 700.000, belum lagi orang-orang di sisi Raja Naga lain yang telah dicari oleh Raja Naga Tua sebelumnya. Bahkan jika pihak itu tidak sekuat pihak Raja Naga Tua, atau bahkan jika Han Sanqian memperkirakan bahwa tidak ada pasukan di pihak itu, mereka setidaknya harus memiliki pengikut. Berdasarkan hal ini, pengikut Raja Naga harus memiliki setidaknya beberapa ratus atau hampir 1.000 orang, yang bukan jumlah yang sedikit jika dijumlahkan. 7 atau 8.000 lawan 7 atau 800.000, ini juga mendekati perbedaan 10 kali lipat, jadi masih mustahil. Angkanya masih belum cocok. Tidak, itu sama sekali salah, akunnya tidak cocok. Han Sanqian menatap Raja Naga Tua itu dengan bingung, seharusnya ada hal-hal yang lain di dalamnya. Zukui menyela dan berkata, Tuan. Saya sebenarnya berpikir kita tidak boleh terobsesi dengan ini saat ini. Budak kecil itu juga mengangguk, ya, bahkan jika perhitungan atau statistik kita salah, tetapi apa artinya itu? Mereka tidak bisa keluar untuk membantu kita, kan? Bagi kedua orang itu, sebenarnya tidak masuk akal untuk terus mengkhawatirkan hal ini, karena itu benar-benar tidak membantu situasi saat ini. Oleh karena itu, masalah saat ini lebih penting saat ini, dan tidak perlu membuang terlalu banyak waktu untuk itu. Menanggapi hal ini, Han Sanqian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak, Anda salah. Jika Anda menemukan ini, itu sebenarnya akan sangat membantu kami. Guai Niuyi bingung, mengapa begini? Maafkan aku karena berpikiran sama dengan kedua gadis itu. Keseimbangan dunia sebenarnya tidak ada hubungannya dengan situasi kita saat ini. Han Sanqian menatap Basia, bagaimana denganmu, kura-kura tua? Kura tua pada dasarnya selalu konsisten dengan Han Sanqian dalam hal frekuensi, dan orang ini cerdas, jadi begitu Han Sanqian bergerak, kura-kura tua selalu dapat bereaksi pada saat pertama. Namun, kali ini, menghadapi tatapan dari Han Sanqian,
Kura-kura tua tampak sedikit bingung dan bingung. Sejujurnya, aku tidak dapat mengetahui apa hubungan yang tak terelakkan antara keduanya. Bahkan jika orang-orang yang hidup itu benar-benar ditemukan, lalu kenapa? Di mana mereka? Apakah mereka dapat datang untuk mendukung adalah masalah? Apakah mereka bersedia untuk mendukung adalah masalah lain? Dan apakah mereka dapat mengalahkan mereka setelah dukungan masih menjadi masalah? Semua masalah bersama-sama pada dasarnya menciptakan kemustahilan praktis. Oleh karena itu, kura-kura tua benar-benar tidak tahu mengapa Han Sanqian bertahan pada titik ini.